Namanya Raka. Anak kelas 2 SMP yang tiap pagi datang ke sekolah bukan dengan mobil atau motor, tapi jalan kaki sambil bawa tas lusuh dan bekal nasi sama tempe goreng. Seragamnya kusam. Bukan karena malas dicuci, tapi karena cuma punya satu setel. Dicuci sore hari, dijemur sebisanya, dan dipakai lagi besok paginya walau kadang masih agak lembab. Sepatunya juga udah sobek di bagian depan. Solnya nempel pakai lem kertas yang kadang bikin dia harus hati-hati setiap ngelangkah, takut kebuka pas jalan. Raka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota Bandung, bareng bapaknya yang kerja sebagai tukang sapu sekolah. Jadi setiap pagi, Raka dan bapaknya berangkat bareng. Bapaknya dorong gerobak sapu, Raka jalan di sampingnya sambil manggul tas yang udah mulai robek di bagian talinya. Mereka nggak banyak ngobrol, tapi setiap pagi bapaknya selalu bilang, "Belajar yang bener ya kak. Bapak nyapu, kamu belajar, biar kamu nggak usah nyapu jalan kayak bapak nanti." Dan Raka selalu mengangguk. Walau kadang hatinya berat. Dia tahu bapaknya kerja keras buat nyekolahin dia, dan itu jadi satu-satunya alasan dia nggak pernah bolos atau malas belajar. Tapi sayangnya, sekolah bukan tempat yang menyenangkan buat Raka. Begitu masuk gerbang, dia udah siap mental buat jadi bahan ejekan. Anak-anak yang naik motor bareng orang tuanya biasanya langsung ngelirik dia dengan pandangan meremehkan. Kadang ada yang bisik-bisik sambil nahan ketawa. Dan yang paling parah, di kelas, Raka kayak nggak dianggap ada. Tiap kali dia duduk di bangkunya, biasanya ada yang nyeletuk, "Jangan deket-deket dia deh, bisa ketularan bau sapu." Teman-temannya sering pura-pura tutup hidung, atau malah ngedorong bangkunya, biar agak menjauh. Guru-guru pun nggak semua peduli. Ada yang cuek aja, lihat perlakuan teman-temannya ke Raka. Bahkan pernah, waktu ulangan, Raka jawabannya paling benar satu kelas. Tapi malah dibilang, "Jangan-jangan nyontek ya kamu? Anak kayak kamu mana mungkin sepintar itu." Waktu itu Raka cuma diam, nunduk, dan senyum kecil. Tapi dalam hati, rasanya kayak ditampar. Dia nggak bisa marah, nggak bisa nangis di depan orang-orang yang justru pengen lihat dia jatuh. Pas istirahat, Raka nggak pernah ikut nongkrong di kantin. Bukan karena nggak mau, tapi karena nggak mampu. Dia selalu buka bekalnya di bawah tangga belakang sekolah, tempat yang jarang dilewati orang. Cuma ada dia dan suara angin. Kadang tempe gorengnya keras karena udah dingin dari pagi. Tapi dia tetap makan pelan-pelan, sambil buka buku kecilnya buat baca ulang pelajaran tadi. Sering juga dia sambil lihat foto ibunya yang udah lama meninggal. Foto kecil yang diselipin di buku tulisnya jadi pengingat kalau dia masih punya alasan buat terus kuat. Yang bikin sedih, bahkan waktu ada acara di sekolah, kayak pensi atau lomba-lomba, nama Raka nggak pernah masuk daftar. Bukan karena dia nggak bisa, tapi karena dia nggak dianggap, padahal dia jago gambar. Suaranya juga bagus kalau nyanyi. Tapi semua bakat itu ketutup sama statusnya sebagai anak tukang sapu. Buat mereka, Raka itu bukan siapa-siapa. Tapi Raka tetap datang ke sekolah setiap hari, tetap belajar, tetap senyum. Walau senyumnya makin hari makin pahit. Dia nggak pernah balas hinaan, nggak pernah marah, nggak pernah nangis di depan mereka. Tapi tiap malam, dia sering diem lama di depan cermin kecil di kamarnya. Nanya ke diri sendiri, "Aku salah apa ya? Apa aku segitu hinanya cuma karena aku miskin?" Keesokan harinya, pelajaran olahraga, semua murid diwajibkan ganti baju olahraga dan lari keliling lapangan 2 kali. Buat kebanyakan anak, itu cuma rutinitas biasa. Tapi buat Raka, itu salah satu momen paling nyebelin dalam seminggu. Dia nggak punya sepatu olahraga. Sepatunya, ya cuma itu satu-satunya. Sepatu sekolah yang solnya udah disambung pakai lem dan tambalan kain. Waktu dia mulai lari keliling lapangan, suara sepatunya bunyi tiap kali tapak kanannya nginjak tanah. Dan di putaran kedua, sobekannya makin lebar sampai akhirnya bagian depannya kebuka. Anak-anak yang di belakang langsung teriak, "Hei, tuh sepatu bisa ngomong tuh." "Woi Raka, sepatumu minta napas tuh." Dan satu lapangan ketawa. Raka berusaha nutupin dengan jalan cepet,
tapi malah makin diketawain. Ada yang sengaja lari ngelewatin dia sambil pura-pura jatuh, terus bilang, "Awas, nanti kesandung sepatu prasejarah." Bahkan gurunya cuma senyum datar, nggak menegur, nggak nolong. Hari itu, Raka nggak bisa nahan. Dia duduk di pinggir lapangan, megang sepatunya sambil nunduk. Bukan karena malu soal sepatunya, tapi karena sakit hati lihat semua orang ketawa, seolah penderitaannya lucu. Tapi seperti biasa, dia nggak pernah nangis di depan orang. Pulang sekolah, dia jalan bareng bapaknya seperti biasa. Tapi kali ini lebih pelan, sambil nahan napas karena rasanya sesak banget di dada. Pas sampai rumah, dia langsung masuk kamar, ganti baju, dan duduk di lantai. Sepatunya ditaruh di depannya, diamatin lama, lalu pelan-pelan dia buka tasnya, keluarin buku gambar yang udah lecek. Di pojok halamannya ada foto kecil ibunya yang ditempel pakai selotip bening. Wajahnya lembut, senyumnya masih sama seperti yang dia ingat waktu kecil. Raka lihat foto itu dan akhirnya nangis. Tapi bukan yang heboh. Nangisnya pelan, diem, kayak tumpah karena terlalu lama ditahan. Beberapa menit kemudian, bapaknya masuk bawa sepiring nasi dan telur dadar. Duduk di samping Raka dan diam sebentar. "Sepatumu jebol ya?" Raka cuma angguk pelan. "Nanti bapak jahitin lagi deh." "Ya, nggak usah pak. Aku masih bisa pakai kok," jawab Raka sambil ngelap matanya. Bapaknya senyum kecil. Lalu tangannya nepuk pundak Raka pelan. "Kamu tahu nggak kak? Orang hina itu biasa. Tapi jangan sampai hinaan mereka ngerubah siapa kamu. Kamu tetap harus jadi orang baik. Ilmu itu penting, tapi hati yang kuat lebih penting." Raka diem. Tapi kata-kata itu nempel di hatinya. Dan malam itu, dia buka bukunya lagi. Belajar kayak biasa. Dengan sepatu yang udah sobek di sampingnya, dan semangat yang pelan-pelan tumbuh lagi. Sejak hari itu, Raka punya satu tekad. "Gue gak akan balas mereka dengan dendam. Tapi gue bakal buktiin kalau anak tukang sapu bisa berdiri lebih tinggi, tanpa harus injak siapa-siapa." Beberapa tahun sudah berlalu sejak hari itu. Raka berhasil lulus SMP dan melanjutkan ke SMA dengan beasiswa. Dia gak punya duit buat ikut bimbel atau beli seragam baru, tapi dia tetap tekun belajar. Setiap malam, dia belajar sendirian di kamar kecil dengan lampu seadanya. Kadang, dia diam-diam menghapus air mata, kadang sambil mengelus foto ibunya yang disimpan di sudut rak. Teman-teman lamanya sudah lupa sama dia. Gak ada yang tahu kabar Raka setelah lulus. Gak ada yang peduli. Mereka kira Raka bakal tetap jadi anak tukang sapu yang hidup pas-pasan dan gak akan kemana-mana. Tapi Raka diam-diam terus maju. Dia ikut lomba menulis dan menang. Dia juga ikut olimpiade sains dan juara. Semua itu dia raih tanpa pamer atau mengumbar di media sosial. Lalu, akhirnya saat yang ditunggu datang. 10 tahun kemudian, di sebuah hotel mewah di Bandung, diadakan seminar nasional tentang pendidikan dan teknologi. Di depan ratusan tamu guru, mahasiswa, dan tokoh penting, ada satu nama yang diumumkan sebagai pembicara utama. Raka Mahardika, pendiri sekolah gratis digital untuk anak-anak kurang mampu di 12 provinsi. Tepuk tangan bergemuruh saat Raka naik ke panggung. Dengan jas abu-abu muda dan dasi sederhana, wajahnya terlihat tenang dan dewasa. Tapi yang paling menarik perhatian adalah senyumnya. Senyum rendah hati yang dulu sering dia simpan saat dihina. Di antara para tamu, ada beberapa wajah yang dulu pernah menjadi bagian masa lalunya. Mantan teman SMP yang dulu menertawakan sepatu bolongnya, sekarang duduk di kursi penonton. Mereka terdiam, saling bertanya, itu Raka, yang dulu kita hina itu." Di atas panggung, Raka mulai berbicara. "Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya seorang tukang sapu. Setiap hari, saya pergi ke sekolah dengan seragam yang sama, sepatu robek, dan bekal nasi tempe. Dulu saya sering merasa kecil karena diperlakukan kecil. Tapi satu hal yang saya pegang teguh sejak kecil sampai sekarang adalah kemiskinan bukan alasan untuk menyerah." Semua yang hadir terdiam, bahkan beberapa terlihat meneteskan air mata. "Saya tidak pernah marah pada orang-orang yang dulu menertawakan saya,
karena mereka hanya belum mengerti. Tapi sekarang, saya berdiri di sini bukan untuk membalas. Saya di sini untuk bilang, siapapun kalian, dari manapun kalian berasal, kalian punya hak untuk bermimpi setinggi langit. Setelah turun dari panggung, ada seseorang berdiri di pojok ruangan. Pakaiannya sederhana, celananya lusuh, dan wajahnya familiar. Raka langsung berjalan ke arah pria itu tanpa ragu atau peduli dengan pandangan orang. "Bapak, semua ini berkat Bapak." Dia memeluk ayahnya erat. Di tengah kerumunan orang penting, dia tetaplah Raka yang dulu anak tukang sapu yang selalu dia banggakan. Pesan dari cerita ini adalah, kadang orang yang kita hina hari ini justru akan berdiri paling tinggi di masa depan. Dan seringkali, mereka yang paling sabar menghadapi kesulitan justru yang mampu membawa perubahan terbesar. Raka bukan cuma anak tukang sapu, dia bukti nyata bahwa mimpi nggak pernah salah alamat selama kita terus berjalan mengejarnya.